Saya Priska Dewi, mahasiswi program studi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini akan membawakan deep literature review yang sudah saya kerjakan dengan topik Structure Retrofitting for Seismic Loading. Berikut 3 poin yang akan dibahas. Introduction. Struktur yang rentan terhadap kerusakan gempa bumi disebabkan karena pendetailan yang tidak memadai atau kemunduran material akibat waktu. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kerusakan dan korban jiwa, seringkali pemilik akan memilih untuk melakukan perkuatan serta memperbaiki kerusakan bangunan akibat gempa dibandingkan membangun gedung yang baru. Perkuatan seismik adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kinerja struktur untuk mengurangi efek gempa bumi yang dapat dilakukan melalui beberapa metode yang ada. Bergerak dari latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk merangkum jenis dari metode perkuatan seismik. Literatur review. Menurut Bouvier, secara garis besar terdapat 2 tipe utama metode perkuatan seismik yang dapat digunakan. Metode lokal pada elemen struktur seperti penambahan beton, baja, dan komposit ke elemen struktur, dan metode kedua yaitu perkuatan global untuk meningkatkan perilaku keseluruhannya seperti bracing frame, shear wall, maupun wing wall. Gambar 2.1 merupakan metode perkuatan yang digunakan di beberapa bangunan di Jepang. Metode yang paling banyak digunakan adalah menambahkan dinding geser, dan metode yang jarang digunakan adalah menambahkan bracing baja. Sedangkan gambar 2.2 menunjukkan hubungan antara gaya geser dan perpindahan untuk berbagai jenis metode perkuatan. Metode perkuatan seismik lokal. Yang pertama yaitu metode perkuatan seismik lokal dengan penambahan baja. Perkuatan seismik dengan penambahan steel jacketing. Santiago dan Nesi pada tahun 2015 melakukan perkuatan dengan penambahan steel jacket menggunakan sistem diskem pada sambungan balok kolom eksterior. 3 benda uji yaitu sambungan non-seismik NSC, sambungan seismik tanpa perkuatan SC, dan sambungan diskem. Metode diskem seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 diterapkan pada sambungan non-seismik NSC setelah dilakukan pengujian awal. Seluruh spesimen diuji di bawah pembebanan siklik. Dari gambar 25A, dapat diketahui bahwa ketika nilai drift rasio lebih besar dari 1%, sambungan diskem mulai menunjukkan kapasitas disipasi yang lebih besar. Kemudian pada drift rasio 2%, kapasitas mencapai 2 kali lipat sambungan SC. Kapasitas disipasi ini disediakan oleh deformasi geser pada elemen disipasi. Pada gambar 2.5B, menunjukkan nilai kekakuan spesimen diskem mendekati nilai kekakuan spesimen SC, terutama untuk nilai drift positif dan secara signifikan nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan spesimen NSC. 2. Perkuatan seismik dengan penambahan steel plate. Mer dan Gobadi pada tahun 2017 melakukan studi eksperimental dan studi analitik yang divalidasi secara eksperimental untuk mengevaluasi penerapan desain perkuatan pada sambungan welded flange plate atau WFP pertemuan balok dengan box kolom struktur baja dengan penambahan rib plate seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.6. 16 model pengujian memiliki perbedaan pada ukuran dan jumlah rib plate serta ukuran kolom. Hasil eksperimen analitis menunjukkan bahwa duktilitas kolom dan jumlah rib plates merupakan kriteria utama untuk mengendalikan kinerja perkuatan tersebut. Analisis numerik menyimpulkan bahwa rib pada sambungan box kolom memiliki duktilitas yang tinggi. Peningkatan rasio lebar dibagi tebal akan menyebabkan besarnya perpindahan dan lemahnya perilaku kontrol gaya elemen balok dan kolom. Spesimen dengan plat rib plates yang lebih tebal dan jumlah yang lebih besar memiliki kinerja yang lebih baik. Disipasi energi pada spesimen dengan 3 rib plates lebih besar dibandingkan dengan 2 rib plates seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.7. ADB et al. Pada tahun 2017 melakukan penelitian terhadap 5 buah sambungan balok kolom eksterior dengan skala 1:2. SC1 dan SC2 sebagai spesimen kontrol merupakan 2 sambungan balok kolom tanpa diperkuat, sedangkan SR1, SR2, dan SR3 merupakan spesimen yang diperkuat seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Dalam metode perkuatan ini, baja sudut ditempatkan pada permukaan pertemuan balok kolom yang dipasang secara eksternal dengan pre-stress core style. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan beban aksial dalam kolom memberikan efek perlindungan pada sambungan terhadap retak diagonal. Efek P delta yang relatif besar ditunjukkan dari semua spesimen. Kontribusi besar efek P delta dapat dijelaskan oleh pola retak spesimen. Pengujian menunjukkan bahwa spesimen dengan tingkatan perkuatan yang minimum, yang memiliki sudut terkecil, jumlah minimum cross tie, dan laju prategan terendah telah berkinerja dengan baik. Zabihi et al. Pada tahun 2018 melakukan analisis numerik pada sambungan eksterior balok kolom beton bertulang dengan menambahkan elemen diagonal hunch sebagai pilihan perkuatan. 3 sistem sambungan yang diteliti yaitu sambungan tanpa perkuatan NRS, sistem perkuatan double hunch DHRS, dan sistem perkuatan single hunch atau SHRS seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12.
Hasil seperti pada gambar 2.13 menunjukkan bahwa perilaku seismik sambungan balok kolom eksterior yang kurang dari segi pendetailan tulangan dapat ditingkatkan dengan pemasangan single hunch diagonal. Penggunaan diagonal hunch lebih efektif ketika rasio panjang bentang balok per kolom lebih kecil, sementara hunch yang lebih panjang umumnya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Ketika DHRS dan SHRS menggunakan kuantitas material atau hunch yang sama, peningkatan yang lebih besar akan diperoleh dengan menerapkan SHRS. Fiber Reinforced Polymer atau FRP menjadi bahan yang populer untuk berbagi perkuatan struktural saat ini, menggantikan posisi baja dan beton. Karena sifat material yang tahan terhadap korupsi dan cuaca, kekuatan mekaniknya tinggi, berat material yang rendah, dan kemudahan pengerjaan, serta fleksibilitas ukuran, bentuk, atau kualitas. FRP menyerupai lapisan polimer tipis yang terdiri dari serat yang berbeda, dan beberapa tipe FRP komposit yang sering digunakan seperti ditunjukkan pada slide. Metode perkuatan seismik lokal dengan pelapisan eksternal fiber reinforced polymer atau FRP. Maheri dan Torabi pada tahun 2019 melakukan penelitian eksperimental dan numerik pada dua sambungan balok kolom eksterior skala penuh dari struktur rangka pemikul momen biasa. Model pertama berupa sambungan balok kolom tanpa perkuatan dan satu sambungan lainnya diperkuat dengan laminasi CVRP yang ditempatkan di kedua sudut sambungan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.16. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas karena perkuatan pada sambungan rata-rata terjadi sekitar 9%. Peningkatan jumlah lapisan laminasi CVRP yang disesuaikan dengan panjang overlay mampu merelokasi terjadinya sendi plastis yang sebelumnya berada dekat dengan muka kolom ke dalam daerah balok seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.17. Namun, sejalan dengan hal tersebut, jumlah lapisan CVRP yang dibutuhkan untuk merelokasi terjadinya sendi plastis akan meningkat pula. Pengaruh penggunaan laminasi CVRP terhadap pembentukan sendi plastis di daerah sambungan balok kolom juga diteliti oleh Eslami et al. Pada tahun 2016 dengan model perkuatan seperti pada gambar 2.18a. Hasil menunjukkan terjadi pengurangan rotasi plastis pada kolom, dan selain itu perilaku non-linier lebih banyak diamati pada balok di lantai atas. Perbandingan mekanisme sendi plastis ditunjukkan pada gambar 2.18b. Dapat dilihat bahwa penerapan perkuatan pada sambungan balok kolom dengan laminasi CVRP menyebabkan penghapusan mekanisme sendi plastis pada kolom. Metode perkuatan seismik global. Metode perkuatan global dengan menambahkan baja bracing. Rotsari et al. Pada tahun 2017 melakukan penelitian eksperimental untuk menyelidiki pengaruh penggunaan tipe baja bracing yang berbeda-beda pada sifat dan perilaku struktur rangka penahan momen beton bertulang. 8 rangka penahan momen beton bertulang dirancang dengan skala 1:3 dengan konfigurasi yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada slide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya perkuatan pada rangka beton tulang selalu meningkatkan kekakuan dan kekuatan struktur. Namun hal tersebut bisa jadi menyebabkan peningkatan atau penurunan pada disipasi energi, duktilitas atau faktor reduksi kekuatan struktur. Perkuatan dengan MRFA menghasilkan kinerja yang cukup baik dan meningkatkan kekakuan, kekuatan dan disipasi energi, namun mengalami kegagalan yang parah pada akhir pembebanan. Untuk bracing chevron terbukti meningkatkan kekakuan, kekuatan dan disipasi energi struktur, namun bracing ini mengurangi faktor reduksi kekuatan dengan jumlah yang kecil. Hasil MRFX mengurangi disipasi energi, duktilitas dan faktor reduksi kekuatan struktur, tetapi retakan dan tipe kegagalannya jauh lebih baik daripada model lainnya. MRFK menambah kekuatan dan disipasi energi struktur, namun mengalami sedikit penurunan faktor reduksi kekuatan. Untuk bracing chevron dengan link vertikal, kinerjanya akan bergantung pada panjang dan kekuatan link, namun lebih baik untuk mencegah kerusakan akibat geser dengan memasang pengaku geser di badan link, dan jika link kuat, kinerjanya akan sangat mirip dengan chevron bracing. Metode perkuatan global dengan menambahkan dinding geser. Kiao et al. Pada tahun 2018 melakukan penelitian terkait penggunaan inovasi dinding geser komposit yang ditambahkan beberapa plat baja dengan kolom concrete fill steel tubular atau CFST sebagai pembatasnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.21, 7 spesimen dengan penamaan sesuai pada tabel 2.3 dibebani beban siklik dengan 2 kali tahapan pembebanan. Hasilnya menunjukkan bahwa dinding geser komposit inovatif yang dikembangkan dengan beberapa penamaan plat baja memiliki kurva histeresis yang stabil. Jumlah multiple steel plate yang tertanam sangat mempengaruhi perilaku seismik dinding geser. Kekuatannya akan meningkat dengan meningkatnya jumlah penggunaan plat baja. Namun, perencanaan perkuatan harus memastikan bahwa kekuatan plat baja yang digunakan harus sesuai dengan kekuatan dinding geser. Metode perkuatan dengan menambahkan wing wall.
Kim et al. Pada tahun 2020 melakukan studi numerik penggunaan wing wall sebagai perkuatan seismik struktur bangunan dengan mengambil contoh bangunan aktual dengan fungsi kantor 6 lantai. Untuk menentukan solusi perkuatan, Kim menggunakan NSGA-2 atau Non-Dominant Shocking Genetic Algorithm 2 untuk tujuan meminimalkan berat perkuatan dan biaya hidup siklus atau LCC. Untuk perkuatan struktur bangunan aktual dengan bobot perkuatan awal 70,85 kN yang sesuai dengan 1,85% dari berat bangunan tanpa perkuatan, kapasitas disipasi energi meningkat sebesar 3,02 kali dan biaya hidup siklus atau LCC dari perkuatan dikurangi menjadi 69,47% dari LCC yang diperlukan untuk bangunan tanpa perkuatan. Selain itu, tidak ada keruntuhan lantai yang terjadi pada level kinerja collapse prevention. Conclusion. Metode perkuatan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lokal dan global. Metode perkuatan lokal yang dibahas meliputi penambahan baja dan pelapisan eksternal fiber reinforced polymer, terbukti efektif di dalam meningkatkan kekuatan dan perilaku seismiknya, serta efektif di dalam mendisipasi energi. Namun masing-masing juga memiliki beberapa kelemahan, di antara lain baja membutuhkan perawatan yang tinggi selama umur struktur, dan komposit FRP memiliki biaya awal yang tinggi. Metode perkuatan global dapat dilakukan dengan menambahkan bracing baja, dinding geser, atau dengan menggunakan wing wall. Bracing baja dapat lebih mudah diimplementasikan, tetapi memunculkan beberapa masalah pada koneksinya. Kemudian dinding geser bersifat padat karya dan mahal untuk diimplementasikan secara massal, dan wing wall bisa menjadi solusi perkuatan menggantikan dinding geser, namun mampu meningkatkan desain B-shear. Untuk memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam skema perkuatan, beberapa metode dapat digabungkan dan diimplementasikan bersama dengan mempertimbangkan keunggulan masing-masing. Oke, itu tadi akhir dari pembahasan materi mengenai structure retrofitting for seismic loading. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian materi ataupun isi materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. And thanks for watching. See you again.